Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, jumpa lagi bersama Mufliha di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Hari ini kita bakal bincang-bincang di episode yang gak kalah spesial nih. Karena gak terasa kalau misalnya kepemimpinan OSIM Mandua Palembang masa bakti 2024-2025 itu sudah hampir berakhir teman-teman. Dan kita pastinya memiliki dan menginginkan nih wajah baru, inovator, dan juga orang yang bisa memberikan dobrakan baru untuk menjadikan OSIM Mandua Palembang semakin baik lagi ke depannya. Hari ini di depan Mufli nih sudah ada salah satu kandidat Ketua Umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa kandidat hari ini. Halo. Halo Kak. Nah, sebelum kita ngobrol nih makin panjang, boleh dong perkenalan diri dulu ke Sobat Mandupa yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa TV. Perkenalkan, nama saya Nyimas Ariba Halida, perwakilan dari kelas 10-1 sebagai salah satu kandidat calon Ketua Umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026 dengan nomor urut 04. Halo, boleh dipanggilnya siapa nih? Boleh dipanggil Nyimas, Kak. Nyimas ya. Nyimas gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar Nyimas hari ini tuh sehat, Kak. Sehat ya, Iya. dan tetap semangat ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Pastinya dong, Kak. Oke, Nyimas ini kan baru kelas 10 nih dari 10-1 tadi. Pastinya Nyimas itu berarti baru 1 tahun dong, belum 1 tahun ya yang ada di Mandua Palembang ini. Kakak mau flashback nih sebelumnya. Ada nggak sih alasan khusus, motivasi khusus yang membuat Nyimas itu memilih OSIM Mandua Palembang sebagai organisasi di Mandua Palembang ini? Apa tuh kira-kira? Baik. Nyimas memilih organisasi Mandua Palembang ini karena Nyimas melihat OSIM ini tuh tempat yang menjadikan kita pemimpin yang baik dan juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan kerjanya, Kak. Dan juga kita itu dibuat untuk bisa bekerja sama tim dengan lebih baik lagi, Kak, pastinya. Oh, jadi memang suka sama leadership nih ya Nyimas sendiri. Iya, benar, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang menjadi kandidat ketua umum OSIM yang baru nantinya, pastinya kan nggak semudah itu ya, bener dong? Benar dong, Kak. Kita punya tahapan-tahapan seleksi yang pastinya ketat banget nih untuk OSIM sendiri. Kalau dari pandangan Nyimas, ada nggak sih hal yang paling susah banget nih dilewatin selama seleksi menjadi kandidat OSIM Mandua Palembang? Baik, Kak. Sebenarnya kalau dibilang untuk sulit tuh mungkin bagi orang itu sulit semua ya, Kak. Betul. Namun, Nyimas melewati masa-masa itu dengan Nyimas bawa santai, Kak. Nyimas bawa mudah semua kegiatannya. Jadi Nyimas tuh merasa kayak nggak terbawa beban dengan tes-tes tersebut, Kak. Dengan tes-tes tersebut. Jadi tetap chill aja, jangan ada pressure sama sekali ya. Iya, benar, Kak. Biar Nggak ada tekanan. lancar gitu. Iya, Kak. Oke, dan sekarang Nyimas bisa ngobrol bareng nih, ngobrol bareng kakak, ngobrol bareng Sobat Mandupa itu menjadi kandidat 04. Ngomong-ngomong, gimana sih perasaannya Nyimas berhasil nih, baru kelas 10, tapi udah bisa maju menjadi kandidat? Boleh dikasih tahu ke Sobat Mandupa. Boleh dong, Kak. Perasaan Nyimas saat Nyimas menjadi salah satu calon ketua umum OSIM Mandua Palembang itu rasanya benar-benar campur aduk, Kak. Ada rasa senang, bangga, dan juga haru, Kak, karena sudah bisa sampai di titik ini. Dan Nyimas juga ini bukan bangga kepribadian bagi dirinya sendiri, tapi juga ini amanah yang besar, Kak. Tentunya Nyimas juga berterima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang telah memberi Nyimas kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat calon ketua umum OSIM masa bakti 2025-2026, Kak. Jadi harus seneng dong, pasti bersyukur juga ya menjadi kandidat OSIM tahun ini. Benar, Kak. Nah Nyimas, kalau misalnya menjadi ketua umum nih nantinya, pasti gak afdol kalau misalnya kita gak punya visi misi dong untuk jabatan kita. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, udah ketebak dong pastinya pertanyaannya, yaitu apa nih visi misi dari Nyimas saat menjadi Ketua Umum OSIM masa bakti 2025-2026 nantinya? Visi misi Nyimas saat menjadi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026 itu yaitu visi Nyimas terwujudnya OSIM Mandua Palembang sebagai
wadah yang menciptakan generasi yang berdaya saing di era globalisasi dan digital, serta unggul dalam impact maupun impact dan kreatif sebagai generasi emas. Adapun misi NIMAS, untuk mewujudkan visi tersebut, NIMAS mempunyai misi, yaitu 1. Menjadikan siswa-siswi MAN 2 Palembang yang memiliki kecerdasan holistik dengan IQ, EQ, dan SQ. 2. Meningkatkan literasi digital dan teknologi agar siswa-siswi MAN 2 mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bertanggung jawab. 3. Membentuk karakter yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia sebagai fondasi generasi emas. Dan yang terakhir, keempat, menjadikan OSIM MAN 2 Palembang sebagai sarana aspirasi dan inspirasi siswa-siswi MAN 2 Palembang melalui era digital. Oke, jadi Gen Z abis nih visi misinya, tetap digitalisasi tapi tetap terstruktur, dan jangan lupa akhlak sama itunya memang NIMAS tekankan ya di visi misi tadi. Iya Kak, jadi menyeimbangkan. Iya, seimbang, betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal program kerja yang selaras dengan visi misi NIMAS sebagai kandidat 04, boleh nggak dikasih tahu nih ke kakak, ke teman-teman semua yang lagi nonton, program kerja apa yang bakal jadi dobrakan besar untuk NIMAS kalau terpilih menjadi ketua umum? Dobrakan baru yang bakal NIMAS bawa ketika NIMAS menjadi ketua umum itu, yaitu adalah mengadakan literasi digital, yang dimana literasi digital itu bukan hanya untuk membaca melalui teknologi Kak, pastinya. Tetapi NIMAS juga akan mengajak bijak bersosmed, pandai dalam berkomunikasi dengan teknologi, dan juga menggerakkan siswa-siswi dengan membuat karya ilmiah berbasis teknologi dan digital pastinya Kak. Salah satunya adalah membuat karya ilmiah berbasis teknologi dong. Baik Kak. Kalau dari NIMAS sendiri nih, seberapa yakin itu akan program kerja itu akan berjalan dengan baik di MAN 2 Palembang? NIMAS yakin 100% Kak. 100% dong, harus Iya dong. full dong pastinya. Benar, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya ada banyak kepala kan di madrasah ini ya, warga madrasah itu pastinya ada yang tertarik, ada juga yang kayak masih setengah-setengah tuh, masih kayaknya agak ragu dikit tuh. Gimana cara NIMAS menyikapinya biar teman-teman semua ini pokoknya mendukung program kerja NIMAS? Cara NIMAS menyikapinya adalah meyakinkan mereka semua, karena program kerja yang NIMAS berikan ini tuh bakal bermanfaat bagi mereka semua pastinya Kak. Dan ini bukan sekedar seremonial, tapi pasti dapat manfaat bagi mereka semua. Jadi tidak hanya di awal-awal aja, cuma NIMAS juga harus memastikan sampai akhir pun masih tetap berjalan, bener dong? Bener dong, pastinya gitu Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi ketua umum, tadi visi misi udah, proker juga udah. Selama kampanye nih, dari beberapa waktu lalu, dan yang masih NIMAS lakukan sampai sekarang, ada nggak pendekatan-pendekatan khusus supaya teman-teman, kakak-kakak, dan juga adik-adik ya sepantaran NIMAS itu yakin untuk memilih 04 sebagai ketua umum yang baru? Pastinya ada dong Kak. NIMAS melakukan pendekatan dengan cara NIMAS itu menunjukkan diri NIMAS itu sebenarnya bertanggung jawab, disiplin, dan juga tepat waktu dalam ketika dikasih pekerjaan Kak pastinya. Dan juga pastinya NIMAS itu memberitahu mereka kalau misalnya pribadi NIMAS itu baik Kak. Jadi itu yang menjadi nilai nih dari NIMAS yang berbeda dengan kandidat-kandidat lainnya. Pastinya dong Kak. Oke, tapi NIMAS tadi kakak udah denger nih, keren-keren semua, visinya keren, misinya juga, apalagi program kerjanya. Cuman kita tidak bisa berlari nih dari takdir-takdir yang memang sudah ditentukan. Kalau misalnya konteks pembicaraan kita sekarang adalah gimana kalau nanti ternyata belum takdirnya NIMAS untuk menjadi ketua umum OSIM. Dari diri NIMAS sendiri, ada nggak sih yang bakal NIMAS lakukan gitu untuk OSIM? Atau langsung, aduh sedih deh kak, kayaknya nyerah aja deh kak gitu. Apa nih yang bakal NIMAS lakukan? Sebenarnya NIMAS itu tidak mau Kak membicarakan soal kegagalan, tetapi karena ini pertanyaan, maka NIMAS harus menjawab. Langkah pertama itu NIMAS akan ikhlas Kak, dan juga itu bukan akhir dari segalanya NIMAS, karena NIMAS pasti akan tetap mendukung siapapun yang telah menjadi ketua umum, karena tujuan kita pasti sama dong Kak, sama-sama agar membuat OSIM itu terus berjalan dengan baik dan pastinya selalu maju dong Kak. Jadi nggak langsung yang serta-merta, udah deh tinggalin aja gitu, nggak dong ya pastinya. Tetap semangat ya harus. Iya harus dong Kak. Oke NIMAS, terakhir nih karena semuanya udah terjawab, mungkin Sobat Mendupa juga udah yakin buat milih 04.
Tapi ada satu lagi, terakhir. Biar Sobat Mandupa lebih yakin lagi pengen milih Nyimas, boleh dikasih kata-kata, slogan yang bikin orang-orang itu inget, oh ini slogannya Nyimas nih. Boleh langsung ke kamera. Boleh dong, Kak. Coblos 04, pilihan tepat, melangkah maju lebih cepat, masa depan hebat. Jangan ragu untuk pilih saya, karena saya bermental baja, berani menembus batas, dan berjiwa menyala laksana matahari pagi. Dengan coblos nomor urut 04, masa depan lebih hebat. 04, masa depan lebih hebat. Oke Nyimas, kakak mau ngucapin terima kasih ya udah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kakak dan juga Sobat Mandupa. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak, pastinya. Dan semoga tetap bisa melaju menjadi ketua umum yang baru ya. Amin. Terima kasih ya, Kak. Oke Sobat Mandupa, segitu dulu bincang-bincang kita sama kandidat 04. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Mandupa Official TV. Dan jangan lupa, biar nggak ketinggalan, kalian pastiin loncengnya diaktifkan. Terima kasih sudah menonton, Mufliha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.